Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ha dan zaradai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Gak boleh kau muslim shalom kamu. Mana? Shalom. Ya silakan. Coba tema kita ini, Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Apakah betul? Panggang daripada api, Bang. Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Yakin ya? Iya. Oke, baik. Yakinlah 1000%. Baik. Apakah kamu ada Quran di situ? Tidak ada. Tidak ada. Pantesan kamu nggak tahu apa-apa soal itu. Iya. Oke, baik, dibawa. Kalau gitu kamu dibawa dulu ya. Karena kamu datang kemari nggak ada Quran, mau ngapain? Tidak ada. Ya, gimana mau saya tunjukkan Muhammad takut kepada manusia? Ini kan saya bilang Quran bersaksi, tapi kau nggak punya Quran. Pantesan aja kau nggak pernah tahu Muhammad takut kepada manusia menurut Quranmu. Ada aja. Kan ini saya bilang Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Kau punya Quran enggak? Ya udah kau dibawa. Ngapain? Bukan pengecut. Ini kan saya tulis Quran bersaksi. Dianya nggak punya Quran, gimana saya mau nunjukkan? Coba kita kasih naik lagi. Kita suruh dia ambil Qurannya. Pantas masih Islam. Bang, Ya, Ruqyah Syariah. Apakah kamu seorang muslim? Enggak, saya tanya dulu, kamu seorang muslim nggak? Muslim lah. Nah, ada Quranmu di situ? Lah, Quran kan di internet ini tinggal buka, Bang. Iya, kalau kau lihat dari situ nanti kau terpental. Terpental gimana, Bang? Ayo sudah, coba kau buka Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Nah, kan kau terpental udah dibilang kau ngeyel. Jangan lewatin momen penting. Jalanin aja bareng Close Up dengan zinc antibakteri untuk 18 jam perlindungan nafas segar. Bareng yuk, Close Up untuk nafas segar percaya diri 18 jam. Kau itu terpental, kau nggak kelihatan di layarmu itu, kau terjeda. Kan kalau orang bandel nih kayak gini dia bilang. Udah saya bilang, kamu kalau di TikTok, kamu lihat, kamu keluar pakai browser lain, keluar ke beranda lain, ke laman lain, kau terjeda. Iya, gimana sih, Bang? Nggak apa-apa, itu kan mute ini, pause istilahnya, Bang. Terpause. Bukan, maksudnya kamu ambil Quranmu. Iya, silahkan ini, sudah saya buka ini, sudah saya buka. Iya, kalau kau baca seperti itu kau nggak bisa. Coba sekarang kau baca, bisa nggak? Kau lihat di situ sambil kau baca, bisa nggak? Coba baca. Ayat berapa? Surat Al-Ahzab 37. Ya. Coba baca. Mau pakai bahasa Arabnya apa bahasa ininya? Terserah, yang penting terjemahannya baca. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata pada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Stop dulu. Siapa di sini yang takut kepada manusia? Ya, di sini baginda Nabi Muhammad, maksudnya ini, Bang, Takut kepada manusia. Yang engkau takuti. Coba kau baca lagi dengan benar. Coba kau baca dengan benar. Engkau takut kepada manusia, betul nggak? Iya, benar. Yang takut kepada manusia di situ siapa? Di sini ini bentar dulu. Di sini ini bukan bahwa nabinya bukan takut, bukan. Coba kalau kau baca dengan benar. Coba kau baca benar-benar. Dengar. Dan ingatlah, dengar, saya hafal ayatnya. Dengar. Saya tutup mata saya. Nih, dengar dulu, saya tutup mata saya. Dengar nih. Dan ingatlah
ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Betul nggak? Betul nggak? Enggak, salah bang, salah. Kau koreksi kalau salah. Kau koreksi kalau salah. Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke. Dan engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Betul? Ya. Dan engkau takut kepada manusia. Betul nggak? Benar. Siapa di situ engkau takut kepada manusia itu siapa? Ya Nabi Muhammad kan manusia biasa. Makanya saya bilang, oke, berarti Muhammad takut kepada manusia. Sama manusia juga. Berarti Muhammad takut kepada manusia. Rame-rame. Berarti Muhammad takut kepada manusia. Ya dia manusia biasa lah, sama sekali. Iya, yang saya tanya dia takut kepada manusia. Nah sekarang gini Bang Edis, sebentar dulu, dia takut kepada manusia nggak? Saya mau tebas leher Anda, apakah Anda takut dengar kepada dulu, saya? dia takut kepada manusia, betul atau tidak? Betul. Oke. Berarti Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Statement saya ini betul atau tidak? Muhammad takut. Ini Muhammad siapa dulu Bang? Kan Muhammad banyak Bang. Maksudmu saya ngomong Muhammad siapa di sini? Abangku, Nabi Muhammad itu manusia biasa, Bang. Iya, saya tahu. Yang saya tanyakan, dia takut kepada manusia, betul? Ketika berhadapan dia takut kepada manusia. Aduh. Dengar dulu. Kau jangan bahas yang lain ini loh. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Kau sudah iakan, betul? Abangku, Nabi Muhammad itu jangan kemana-mana. Kau sudah iakan, betul? Ya. Gitu kan enak. Kau sudah iakan. Oke, sekarang kau bersaksi. Karena dia manusia biasa. Ya, oke, sekarang kau bersaksi. Aku bersaksi. Ya. Ayo, aku bersaksi bahwa Al-Quran, aku bersaksi bahwa Al-Quran mengatakan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Coba Quran bersaksi bahwa Muhammad seorang yang takut kepada manusia. Ayo. Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, Bangku, sama lah seperti Bang Edis. Iya, makanya saya bilang makanya dia takut kepada manusia, betul? Coba kita dengarkan baik-baik dulu dalilnya. Jadi jangan sampai salah. Aduh. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Ya? Oke. Siapa di situ yang takut kepada manusia? Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar dia tidak ada keberatan bagi orang. Ujung-ujungnya selangkangan lagi kan? Makanya saya bilang selangkangan lagi ujung-ujungnya. Selangkangan gimana Bang? Itu tentang apa? Ini kan firman Tuhan. Tentang apa itu? Tentang apa? Ya ini kan tentang bahwa Nabi Muhammad itu menikahi. Tentang urusan? Tentang urusan? Tentang urusan apa? Urusan apa? Emang menikah itu urusan selangkangan aja. Si Rukiah ini. Dengar. Itu urusan selangkangan aja. Saya tanya dulu sama kamu. Saya tanya dulu sama kamu. Siapa di situ perempuan yang mau dinikahkan sama Muhammad? Siapa di situ perempuan yang mau dinikahkan sama Muhammad? Siti Zainab. Kenapa kok harus Kok Muhammad takut kenapa? Ya mana saya tidak bisa, saya belum membaca tafsir ini. Ruqyah syariat mujizat Quran, tapi kau Quran nggak tahu apa-apa. Dengerin. Karena dalam agama Islam, dengerin, makanya biar saya jelasin. Al-Quran sekendah hatimu, maka kau telah memilih. Saya nggak sekendah hati saya. Maka dari itu saya tidak berani untuk menafsirkan ayat ini. Dengar. Saya harus baca dulu pendapat-pendapat. Oke, silakan. Kau baca pendapat. Silakan kau baca dulu, silakan. Jangan. Jadi kalau dalam Islam itu tidak boleh menafsirkan ayat sekendah hati. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Kau baca dulu tafsirnya gimana. Pendapat dulu. Ya. Jangan sembarangan. Ya silakan kau baca penafsirannya gimana, silakan. Saya tanya sama Bang Edis, apakah Anda menikah hanya mengurus kemaluan Anda saja? Kau Apakah Anda mau baca masalah tafsirnya dulu. Jangan kau lari kemana-mana, ayo. Coba Bang Edis. Tafsirnya mana tafsirnya? Jika Anda menganggap bahwa menikah itu urusan dengan selangkangan. Tafsirnya mana? Sekarang. Tafsirnya mana? Sekarang Anda ini. Jangan kau lari kemana-mana. Tafsirnya mana? Menikah itu hanya mikirkan selangkangan. Baik, kau tidak menjawab tafsirnya mana. Oke, saya turunkan dulu. Kau suruh jawab, katanya tafsir. Kau tidak mau menjawab tafsirnya. Gimana sih kamu itu? Kan itu kan urusan ini, urusan bawah perut. Gimana sih kamu? Apa itu bukan urusan bawah perut? Itu kan ceritanya mengenai ku kasih naik aja lah biar nggak dibilang ini nanti disangka ini. Makasih Juan.
hidup kok kerja terus. Kerja kok main-main. Obat kok gitu. Saatnya kita ubah pernyataan jadi pertanyaan. Kerja apa ya itu? Obatnya kenapa itu ya? Bikin apa sih itu? Jadi lebih banyak peluang, cara, inspirasi. Saatnya kita bertanya untuk jadi lebih mengerti. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, mari kita sukseskan gerakan pengadaan rumah apologet Edis TV ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV, bagi teman-teman yang sudah sekian lama mengikuti Edis TV tapi sama sekali tidak pernah berkolektor ya teman-teman. Di akhir tahun ini teman-teman ya, Natal dan menjelang tahun baru, anggaplah itu sebagai satu kado dari kalian kepada saya Edis TV ya, supaya kalian berkolektor untuk mensukseskan pengadaan rumah apologet teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mensukseskan pengadaan rumah apologet, teman-teman bisa support di sini. Ya, teman-teman bisa lihat yang tertera di samping, teman-teman bisa screenshot ya, teman-teman bisa support di situ. Ya, bagi teman-teman yang tidak tahu caranya support lewat via TokTok ini ya, teman-teman bisa support langsung melalui yang tertera di samping, teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi, ada Rijal Motor. Yuk, Rijal Motor. Silakan Rijal Motor. Ya, Rijal Motor, silakan nyalakan kamera Anda, Rijal Motor. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Bibirmu kondisikan katanya. Kenapa sih? Kau laki-laki yang kau lihat itu, yang kau lihat ada kau laki-laki atau apa itu? Kau ini aja kau perhatikan, gak usah kau lihat yang lain-lain. Kau ini. Di sini itu suhunya itu dingin. Jadi bikin menggigil. Makanya jadi seperti ini. Ya, silakan Rijal. Tadi temanmu sudah mengiyakan bahwa Muhammad itu seorang penakut, bahkan seorang munafik menurut Al-Qur'an. Kau akui nggak itu Muhammad seorang munafik menurut Al-Qur'an? Loh, kalau kalian merasa yang saya katakan ini tidak benar, ayo naik kemari buktikan. Quran mengatakan bahwa Muhammad itu seorang yang munafik, penakut dan seorang munafik. Gimana sih kamu? Ada ayatnya, sembarangan aja kamu. Silakan. Silakan. Kemarin kan aku sudah bilang sama kamu, Dis. Perbandingan apple to apple antara Tuhanmu Yesus. Ini lari kemana-mana ini. Dengar dulu Rijal. Dengar Rijal ya, Rijal. Saya Edis rekam dan viralkan. Bila perlu masuk TV One. Dengar. Saya Edis TV, seorang ahli Al-Quran, seorang pakar Al-Quran yang tidak ada satu muslim pun lebih ngerti Quran daripada saya, mengatakan begini. Menurut Al-Quran, Muhammad itu seorang yang takut kepada manusia. Bahkan kalau Anda membaca dengan jeli, kau akan menyimpulkan bahwa dia seorang munafik. Ayo. Menurut Al-Quran. Nggak percaya? Kalau nggak percaya? bisa baca kitab aku. Kalau Makasih Kak Remince. Makasih Kak Remince. Kalau mengerti tentang Al-Quran. Kak Remince, terima kasih Kak sudah support saya. Terima kasih. Yang kemarin juga terima kasih ya Kak Remince. Terima kasih. Rijal, dengarkan. Menurut Al-Quran, Muhammad itu seorang yang takut kepada manusia. Bahkan kalau kau betul-betul membaca Quran, kau akan simpulkan bahwa dia seorang yang munafikun. Kau setuju atau tidak? Tapi secara dibandingkan Tuhan. Setuju atau tidak? Saya tanya, kau setuju atau tidak? Itu jauh levelnya di atas Tuhan. Ini ditanya apa ini, jawab apa ini? Kau setuju atau tidak? Jelas tidak setuju lah. Oke, baik. Sekarang saya bacakan Qurannya. Di dalam Quran surat Al-Ahzab nomor yang ke-37. Siap? Siap? Oke, silakan. Kau persiapkan. Biar saya juga persiapkan juga ini. Saya persiapkan juga bagi teman-teman yang mau support Edis TV ya, teman-teman ya. Teman-teman sekali lagi ya, gerakan untuk mensukseskan pengadaan rumah apologet Edis TV, teman-teman bisa. Makasih Bang Heron. Makasih Bang Heron. Ya, teman-teman, gerakan mensukseskan pengadaan rumah apologet Edis TV, teman-teman lihat ini yang ditelunjuk saya ini ke sana ya, ke pojok ini. Ya. Ayat berapa? Bacakan. Ayat berapa kau bilang? 37. Ayo. Jangan lama-lama, nanti kau simpulkan dari situ. Saya pastikan kau akan simpulkan bahwa Muhammad seorang yang takut kepada manusia dan seorang munafikun menurut ayat itu. Ayo silakan. Ingatlah, Engkau di situ siapa? Engkau di situ siapa? Diberi.
Dan Muhammad. ingatlah ketika engkau di situ siapa? Nabi kami, Oke, Rasulullah terus. SAW, Terus. kata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Siapa itu? Ini harus pakai tafsir ini, Des. Ya, namanya Zaid itu. Maksudnya begini, dan ingatlah ketika engkau di situ Muhammad, berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat kepadanya, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Maksudnya orang itu adalah Zaid. Oke, terus. Zaid. Terus. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kau? menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah tidak berhak engkau takuti. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Oke, dan engkau takut kepada manusia. Dan engkau takut kepada manusia. Siapa di situ yang takut kepada manusia? Takut dalam pengertian apa? Sebentar dulu. Dan engkau takut kepada manusia. Betul atau tidak itu? Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Ya, Maka padahal ketika Allah Zaid yang lebih berhak engkau takuti. Engkau takut kepada manusia. Di situ yang engkau takut kepada manusia itu siapa di situ? ini Meninggal. jangan kau takutkan. Saya nggak menafsirkan apa-apa. Saya tanya kamu. Dan engkau takut kepada manusia. Siapa di situ yang takut kepada manusia? Meninggal dunia. Jangan salahkan. Saya bahkan nggak mengartikan ini. Saya bahkan tidak mengartikan. Engkau Itu makanya takut kita- kepada kita- Rizal, dengar dulu Rizal. Kasih tahu Engkau kau. takut kepada manusia, oke? Iya, bukan Padahal berarti- Allah lah yang lebih berhak engkau takuti, oke? Ya, Engkau takut kepada manusia. Siapa di situ engkau? Nabi kan Siapa di sudah situ kau? dibilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti dia takut kepada manusia enggak? Ini ayat ini turun sebagai Berarti dia takut kepada manusia enggak? Berarti dia takut kepada manusia enggak? Inilah Berarti bohong itu. peringat. Engkau takut kepada manusia, berarti bohong nggak itu tuh? Bukan, ini belum terjadi. Ini sama yang kayak kemarin. Kau suruh sujud Coba kepada baca Allah. pelan-pelan, baca pelan-pelan Rizal. Ayo, baca pelan-pelan yuk. Baca pelan-pelan. Ini belum terjadi, ini makanya Ya, diperingat. ayo baca pelan-pelan, baca pelan-pelan, baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan yuk. Karena Nabi kami itu maksum, terjaga Dengar. dari semua Dia kesalahan dan dosa. dia di situ berkata apa? Dia berkata apa di situ? Itu makanya Pertahankanlah, diselesaikan dulu. pertahankanlah terus istrimu, betul nggak? Ya, Oke, pertahankanlah dia terus berkata istrimu. kepada Zaid, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, betul? Ya, Padahal dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, betul nggak? menyembunyikan perintah Allah. Sebentar, Bu, jangan kemana-mana. Padahal dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, betul atau tidak? Makanya kau potong-potong, jangan kau potong-potong, jangan framing. Kau yang baca yuk. Kau yang baca. Itu namanya. Dengar, kau yang baca dulu. Padahal apa itu? Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke, berarti ada yang disembunyikan Muhammad nggak? Iya, disembunyikan, makanya ditegur Oke, Allah berarti langsung. yang keluar dari mulut dia beda nggak dengan apa yang ada dalam hati dia? Belum keluar, Kudis, belum keluar. Baru. Dia mengatakan pertahankanlah terus istrimu, kok belum keluar, gimana sih? Makanya kau baca dulu, ayo baca. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam Enggak, sebelum hatimu engkau menyembunyikan apa? Sebelum engkau menyembunyikan apa di situ? telah memberi nikmat kepada. Pertahankanlah terus istrimu. Oke, dan pertahankanlah bertakwalah. terus istrimu itu udah dikatakan belum? Udah diucapkan nggak itu? Udah diucapkan. Padahal yang seharusnya diucapkan itu atau tidak? Makanya itu ketika dia mengucapkannya. Yes, tahu ya, ini makanya kami itu. Dengar, saya kasih tahu duduk perkaranya gini. Jadi Muhammad itu punya anak angkat. Dengar dulu, Rizal. Muhammad itu punya anak angkat. Oke? Nama anak angkatnya itu adalah Zaid. Sudah? Ya, lalu Nah, terus Zaid ini dinikahkan oleh Muhammad. Muhammad melamar seseorang bernama Zainab untuk dinikahkan sama anak angkatnya. Oke? Muhammad yang melakukan pelamaran itu. Dilamar Zainab, wahai Zainab, kau ingin kunikahkan dengan anak angkatku, dengan anakku yang bernama Zaid. Sudah?
Sudah? Ya. Ketika mereka berumah tangga, tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya mereka ini cekcok, ribut terus karena yang milihin jodoh Muhammad. Sudah? Nah, ketika Dari ribut mana? terus, Coba tadi framing coba. Enggak. Datamu kalau dia ribut di mana? lu Datamu mana? baca tafsirnya, ayo. Baca tafsirnya, ayo. Kau lah yang cari, kau yang butuh. Lu Kau yang gimana sih? Kau kan yang membantah. Di dalam tafsir itu dikatakan rumah tangga Zaid dengan Zainab itu retak. Karena apa? Karena mereka tidak satu kasta. Zaid ini kastanya budak, sedangkan Zainab ini kastanya tinggi. Bukan masalah itu, mereka itu cekcoknya selalu cekcok. Kau bilang kan tadi itu, kau bilang mana datamu? Coba keluarin. Kan kau bilang tadi dia selalu cekcok. Terus apa penyebab perceraian mereka? Saya tanya dulu. Penyebab perceraian mereka apa? Ada kau batalin dulu cekcok Gimana tadi. sih kau Rizal? Aduh. Inilah Rizal nih. Makanya aku malas ngobrol sama kau Rizal. Kau orangnya membantah terus. Padahal udah saya bilang ke channel saya ini cukup sekali aja. Kedua kali kau harusnya udah tahu. Ini kau udah 4 kali kau nggak tahu ini. Kan sekarang kemarin kan hari ulang tahun Tuhanmu kan? Kau lari kemana-mana nih? Mau lari dari tema? Kalau Tuhan Mau lari dari tema? Enggak, mau lari. Mau lari dari tema. Udah. Kau tidur kali bawah. Kau lari dari tema. Kemarin udah saya bahas. Kemarin kita sudah bahas masalah 25 Desember. Iya kan? Nah, yang jadi problem adalah tentang kelahiran Muhammad. Kelahiran Muhammad yang nggak tahu dari mana asal-usulnya. Iya. Bahkan ada seorang ulama sendiri mengatakan kelahiran Muhammad, Maulid Muhammad itu nyontek orang Kristen. Mana kau itu? Karena kelahiran Muhammad itu nggak diketahui, nggak ada sumbernya tentang kelahiran Muhammad itu. Apa sumber rujukannya? Makanya dikarang-karanglah buku yang berjudul buku Sirah Nabawiyah. Yang baru dikarang-karang abad ke-20, tahun 1900 sekian. Sebelum itu nggak ada. Dari mana? Katanya astagfirullah, katanya kok bilang astagfirullah? Kau naik kemari 2.100 jamaah Edis TV sedang menonton dan menyaksikan, ya. Untung kau nggak kusuruh nyediain kursinya. Kalau kau suruh nyediain kursi ini 2.200 orang ini, tekor kau nanti nyediain kursinya ini. Belum lagi kau nyediain makannya nih. Ayo, kau tidak perlu menyediakan kursinya, tidak perlu menyediakan makannya, tidak perlu kau menyediakan akomodasinya nih. 2.200 jamaah Edis TV menanti-nantikan seorang muslim naik kemari dan memberikan jawaban klarifikasi. Jangan kau ngoceh-ngoceh aja di kolom komentar. Gimana? Waduh, saya kena kena blokir. Aduh. Bentar ya teman-teman ya. Ayo silakan. Kita beri kesempatan ya, ya. Santri ngantukan. Oke, kita kasih naik ini santri ngantukan. Silakan santri ngantukan. Santri ngantukan, silakan nyalakan kamera Anda. Nah, ini kan keren. Enak kita diskusi kalau begini kan. Ya, santri ngantukan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Anda seluas-luasnya. Silakan Anda bantah yang tadi. Silakan. Kenapa Anda tadi bilang? Sebentar, sorry. Saya perbesar dulu. Sebentar, sorry. Ya, silakan. Kenapa tadi Anda bilang sejarah Nabi Muhammad itu apa? Kelahiran Nabi Muhammad itu gak jelas orang-orang di kitab sudah ada. Bukan itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas adalah mengenai Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Kenapa? Bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia itu yang di layar itu loh. Kelihatan nggak yang di layar itu? Oh iya, kelihatan. Ya silakan. Bahkan menurut Quran itu Muhammad itu seorang munafik. Kata siapa di Quran? Menurut Quran, menurut Al-Quran. Makanya kamu siapkan dulu Quranmu. Kalau kau naik kemari bermodalkan dengkul ya nggak ketemu. Ayo, ada nggak Quranmu di situ? Saya ini kerja, Bang. Gimana? Saya ini lagi kerja, bentar. Lagi kerja. Ya kalau kerja kau kerja dulu.
Kau naik kemari nggak jelas gimana sih? Shalom, shalom teman-teman. Akun satunya meninggal. Ya, kita kasih kesempatan lagi ya kepada muslim ya. Silakan teman-teman muslim kalau naik ya. Pertama-tama jangan langsung marah-marah dulu ya. Cek dulu kebenarannya. Ya. Jangan datang-datang langsung main marah-marah aja. Kita kasih naik ada baby kalian 95. Oke, kita kasih naik baby kalian 95. Ya, baby kalian 95. Babi hutan kau lah sana. Yesus kau kenapa aku? Begitu loh. Kesetanan ya. Kenapa kau datang-datang langsung kesetanan, no, kan? Langsung meninggal kan? Kan sudah saya bilang tadi, kalau muslim naik kemari, yang dibawa itu ya, jangan emosi. Jangan emosi. Bener nggak? Kamu tanya dulu. Kok kamu ngomong seperti itu? Gitu loh. Mana ininya gitu? Jangan kau datang-datang emosi. Yuk, saya kasih kesempatan yuk. Saya kasih kesempatan muslim-muslim, ini ada 2.100 orang jamaah yang sedang menyaksikan. Pengen ada muslim menjawab dong, diklarifikasi dong, bantah dong ya. Jangan marah-marah aja. Halo Dans. Halo, salam. Ya, muslim atau Kristen? KTP muslim. KTP muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Bentar. Duh, panas juga telinga kalau pakai headset kayak begini teman-teman. Jangan pakai headset, Pak. Waduh, lama ini. Sudah lama sekali kita nggak ketemu ini, waduh Dans. Gimana nih Dans? Apanya yang gimana? Waduh, kok lama nggak kelihatan ini? Abangnya aja nih nggak pernah menunjukkan ini. Oh iya kah? Gini Dans, saya kan baca Quran nih Dans. Ya kan? Nah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke 37. Coba Dans, dicek dulu Dans. Al-Ahzab 37 yang ya. Tentang Muhammad menyukai itu bukan sih itu? Ya, yang Muhammad akhirnya dia menikahi istri anak angkatnya sendiri. Ayo coba kita berikan edukasi nih yuk kepada para penonton. Bentar, kita buka laptop dulu. Ya, kita buka dulu ya. Jadi biar kita tahu nih teman-teman ya. Jadi saya nggak menyimpulkan apa-apa, biarlah Al-Quran menjelaskan dirinya, gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang Al-Quran Al-Ahzab ayat 37 itu, ada kesamaan nggak sih di Kristen cerita tentang seperti itu? Oh, nggak ada. Beneran nggak ada. makanya ayat ini sebenarnya ayat yang sangat bersifat pribadi gitu loh. Kok masuk dalam Quran gitu loh. Ya, silakan kita cek ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kita tidak menjelaskan Al-Quran, kita tidak menafsirkan apa-apa tentang Al-Quran. Prinsip kita satu ya, let's Quran explain itself ya. Biarlah Quran menjelaskan dirinya sendiri. Ya, silakan. Bentar. Ya, prinsip kita itu tadi ya, let Quran explain itself ya. Biarlah Al-Quran itu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kita nggak perlu menafsir-nafsirkan. Kita hanya mengambil satu kesimpulan logis saja dari apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu ya. Al-Ahzab 37 ya? Ya, Al-Ahzab 37. Pantau Kapolres katanya. Heran mereka ini loh. Kita diskusi, mereka ngomong pantau Kapolres. Masalahnya Kapolres lagi ngurusin bisnisnya. Oh itu. Ya silakan. Yang artinya ini ya. Dan ingatlah ketika Muhammad itu ya. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Oke, mungkin di sini sih yang pertama memang agak unik ya memahami Al-Quran itu. Mau nggak mau, ibaratnya seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Al-Baqarah ayat 4 benar, saya agak lupa nih. Agak deg-degan kalau masuk edisi TV nih. Tapi jangan ke situ dulu Bang Dans. Biar kita fokus dulu nih. Dulu ke Al-Ahzab 37 ya, ini. Maksudnya gini, di Al-Quran ini sebenarnya agak unik ya ketika misalkan Ka kepadamu itu kan menggunakan dalam kurungnya Muhammad ya. Karena berbicara Nabi Rasulnya yang di Mekah gitu. Padahal gitu, misalkan ketika berbicara Isra Mi'raj, itu kan memang bahasanya yang diperjalankan ya, seorang hamba yang diperjalankan. Dalam kurung Muhammad juga.
dari Mekah, karena memang Muhammad ini datangnya dari Mekah. Padahal kalau misalkan melihat sejarah, sebetulnya kan bukan cuma Muhammad yang diperjalankan dari Mekah ke Yerusalem, ternyata Yesus juga dari Bethlehem ke Yerusalem. Jadi ada sebuah tantangan buat golongan mukmin. Ini bahasanya yang mukmin ya, bukan Muslim, bukan Kristen, tapi yang mengimani. Maka ketika seorang hamba diperjalankan, ini masuk kepada Muhammad dari Mekah atau Baitullah ke Yerusalem. Kalau Yesus dari Bethlehem, Bait Elohim ke Yerusalem, dan Nabi Musa dari Mesir ke Yerusalem juga. Jadi agak sedikit harus difahami mungkin konteksnya itu secara Al-Quran sebagai penyempurna. Nah kalau di sini itu yang pertama mungkin lah ya, untuk sedikit memberi wawasan yang belum tahu ya. Kalau udah tahu mah biarin aja. Nah di sini juga sama gitu. Dan ingatlah ketika engkau di sini kan Al-Qurannya sebenarnya tidak menuliskan Muhammadnya, tapi dalam kurung berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, Oke, baik gini, Bang Dans, gini. Memang di dalam Al-Quran itu tidak tertulis di situ. Dan ingatlah engkau di situ siapa itu sebenarnya Quran nggak menjelaskan. Tapi begini, karena orang-orang Islam beriman bahwa engkau di situ adalah Muhammad, maka saya simpulkan menurut kesimpulan orang Islam sendiri. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada apa yang tertulis di dalam kitab-kitabnya orang Islam, engkau di situ adalah Muhammad. Dan ingatlah ketika engkau, maksudnya di situ adalah Muhammad, berkata kepada orang yang engkau Muhammad telah memberi nikmat kepadanya, dan Allah pun telah memberikan nikmat kepadanya. Nah, siapa orang itu? Yaitu Zaid, anak angkatnya Muhammad. Jadi Muhammad berkata kepada orang yang Muhammad telah memberi nikmat kepadanya, maksudnya menjadikan dia anak angkatnya, dan Allah juga telah memberikan nikmat kepadanya. Dia bilang begini, pertahankanlah terus istrimu. Jadi Muhammad ngomong gitu kepada sosok yang bernama Zaid ini. Silakan lanjutannya. Iya, sepakat. Jadi dibaca dulu aja Bang Dans, ayatnya Bang Dans. Iya, kita teruskan dulu ayatnya. Ketika Zaid telah mengakhiri keperluan, mau dari situ apa dari sebelumnya? Dari awal. Dari awalnya. Bertakwalah kepada Allah dari awal. Dan ingatlah ketika Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Jadi orang ini diberi nikmat oleh Allah dan juga oleh Muhammad. Artinya si Zaid ini diberi nikmat oleh Allah dan juga oleh Muhammad. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi ya bahasanya Muhammad ini menyuruh untuk mempertahankan istrinya si Zaid. Sementara engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan. Di sini kan redaksinya adalah sebuah rasa suka ya daripada Muhammad kepada istrinya si Zaid. Nah, itu dia saya mau. Ya. Pertahankan dulu, ini kan mungkin sebuah dialektika yang etis ya, etis dan elok lah, yang memang mau nggak mau diabadikan dalam Al-Quran. Sementara engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan. Jadi mau nggak mau rasa suka ibaratnya yang dibahas di tafsir itu memang pasti mau nggak mau lambat laun bakal orang tahu, karena Zaid sendiri mungkin sudah mengetahui. Iya. Dan engkau takut kepada manusia, ya ini salah satu hal bahwa memang dalam artian Muhammad itu walaupun dia Rasul, secara ruh dia Rasul, sama seperti Yesus, dia ruhnya Rasul, tapi secara kedagingan sifatnya jaiz gitu loh. Hampir sama seperti, bukan hampir sama, memang kenabiannya manusia. Jadi antara kenabian dan kerasulan, Rasulnya memang ruh sifatnya. Tapi kalau Rasul dari golongan kita, misalnya itu bisa manusia. Makanya ada perspektif Rasul dari ruh dan Rasul dari golongan sesama manusia. Dan kenabiannya ini manusia, makanya kenabian ini banyak ditegur. Misalnya ya yuhal muzammil, ya yuhal muddasir. Muhammad secara kenabian banyak ditegur untuk menunjukkan esensinya sebagai manusia. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Ya setuju, Allah itu jelas lebih berhak engkau takuti. Cuman kalau berbicara madarat yang lebih banyak, maka dalam tanda kutip takut kepada manusia. Manusia sendiri dalam pemahaman ma'rifatullah itu secara af'al atau perbuatan, itu ada kehendak daripada af'alnya Allah itu sendiri. Maka bahasa lainnya, kalau kita menyukai istri seseorang, intinya kita harus takut dalam konteks konsekuensi logis yang diterima gitu loh. Jadi oke, sebentar Bang Das. Ini keren ini Bang Das. Ini keren ini Bang Das. Berarti Muhammad itu menyukai istri orang. Tepuk tangan dulu lah kalau keren. Gini Bang Das, ini keren nih. Berarti Muhammad menyukai istri orang dia. Itu berdasarkan tafsir kan, dan di sini kan tidak dijelaskan apa yang akan Allah nyatakan, kan tidak dijelaskan. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka di sini tidak bisa sebetulnya mengatakan Muhammad menyukai istri orang, nggak bisa, karena di sini dasarnya Al-Quran, kecuali kalau kita mempercayai tafsir. Nah, tapi gini Bang Das, itu kan tafsirnya. Oke, itu kan begini nih. Muhammad kan ngomong sama Zaid, ya kan? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Muhammad itu menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, betul nggak? Ya.
Nah, Ya, berarti yang keluar dari mulut Muhammad dengan yang di hatinya beda nggak? Ya betul, setuju. Jadi ada bahasa sir itu dirahasiakan ya. Jadi pentajalian atau pemanifestasian sebuah sikap yang disampaikan itu bisa jadi basa-basi. Seperti misalkan kita mau pergi ini dalam pertemuan, tetap pasti ada basa-basi untuk menunjukkan etisnya sebagai seorang manusia. Itu mau nggak mau seperti itu. Walaupun yang paham dengan yang dirahasiakan itu sederhananya antara dirinya dengan Tuhannya. Sederhananya begitu. Oke, artinya intinya apa yang terucap dari mulut Muhammad dengan ternyata bukan sesuai dengan apa yang hendak dikatakan, betul nggak? Mau nggak mau gini Om, cara memahaminya ya. Bisa jadi rasa suka itu oleh orang yang memahami berdasarkan perspektif syahwat, bisa jadi Muhammad ini adalah orang yang gairah seksnya tinggi. Tapi kalau memahami konsep semacam moksa, ada orang-orang yang memang secara biologis dia disebut manusia biologis. Anak gua nangis sebentar ya. Waduh, Tapi mungkin diurus dulu bang. Dia bangkit. Mungkin diurus dulu lah bang. Ntar nggak enak tuh sama istrinya. Nanti ada anaknya nangis-nangis malah. Lagi dicandain biasa emang. Saya mute dulu apa gimana ini? Soalnya ada peringatan juga dari TikTok kalau ada suara anak-anak. Perasaan aja. Iya, memang betul. Di TikTok nggak boleh ada suara anak-anak bang. Kita mute dulu sebentar ya. Oke. Mungkin nanti Bang Dan, saya mohon maaf ini Bang Dan ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Nanti Bang Dan bisa naik kembali ya. Oke. Terima kasih Bang Dan. Sorry Bang Dan. Ya, ada suara anak-anak teman-teman. Ingat teman-teman ya, karena ada suara anak-anak kita nggak bisa melanjutkan teman-teman. Nanti kita dapat peringatan lagi, tahu kan? Sikit-sikit blokir. Oke, kita lanjutkan lagi ada Zoro. Kita lanjutkan lagi Zoro. Ya, Zoro. Silakan nyalakan kamera. Kamu tadi bilang apa kamu? Bilang apa gimana? Kurang ajar kamu tuh, kurang ajar. Kurang ajarnya di mana? Kurang ajarnya di mana? Kurang ajar kamu. Kurang ajarnya di mana? Kamu bilang Nabi Muhammad tadi apa? Muhammad ini mengatakan bahwa Quran bersaksi Muhammad takut kepada manusia. Manusia atau enggak? Kau kan tanya sama saya jelaskan. Mau saya jelaskan ini? Mau saya jelaskan ini gimana? Menurut Quranmu, Muhammad itu takut kepada manusia. Bahkan tadi Sidan mengatakan dia suka sama istri orang. Dia suka sama istrinya Zaid itu gimana? Kamu itu menafsirkan sesuatu. Oke, silakan kau baca Al-Ahzab 37 tadi, silakan. Sekarang gini, tafsirkan kita. Sebentar. Jangan, saya nggak mau nafsirkan. Bacakan surat Al-Ahzab 37, bacakan. Gini aja, kamu. Jangan kau lari kemana-mana. Surat Al-Ahzab 37, silakan kau bacakan. Silakan. Kamu yang mempertuhankan manusia aja. Waduh, ini lari kemana-mana lagi nih. Kau mau kubahas lagi orang Islam menuhankan Muhammad? Mau kubahas orang Islam menuhankan Muhammad? Pelajari sendiri dulu kitab. Gimana nih teman-teman? Giliran kita bahas Muhammad Islam menuhankan manusia, dia pengen tema lain. Giliran kita tema lain, pengen balik lagi ke sini nih. Jadi yang begini siapa nih? Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa yang begitu? Kamu sama Yonatan Anda aja diam kamu. Baca sendiri kitab kamu tuh. Aku dengarlah seruanku siapa? Kamu dilarang makan babi aja, kamu makan babi. Lari nih, lompat lagi kan ke babi kan? Nanti ku bahas babi, nanti kamu lompat lagi ke yang lain. Nanti ku bahas babi, bahas lagi yang lain. Udah. Hati-hati ingat. Kalau debat ngancam. Mereka seperti itu teman-teman, kalau debat ngancam. Kau terjeda. Mana kameramu? Terjeda. Zoro. Terjeda Zoro. Baik, kita turunkan ya, karena dia sudah terjeda. Mungkin dia sudah ditelepon sama si Juma ya. Jadi mereka ini teman-teman ya, kalau mereka membahas Bible, tahu nggak? Kalau mereka membahas Bible, mari kita dukung Nandar katanya. Kalau Juma bahas Bible, mari kita Juma dukung. Seperti itu. Kalau ulama-ulamanya ya, kajian-kajian agamanya membahas Kristen, seperti ini contohnya, misalnya kayak begini, ya, kayak begini misalnya nih. Benarkah Bible dipalsukan? Dipajang pakai banner, pakai spanduk tuh dipajang di tepi jalan. Katanya apa? Itu dakwah. Jadi ketika orang Islam bikin banner apapun segala seperti ini, namanya dakwah. Kalau kita jawab, awas kamu, awas kamu. Memang seperti itulah mereka teman-teman. Jadi mau gimana? Seperti makanya saya bilang tadi teman-teman ya, langkah berapologet ini teman-teman itu bukan langkah yang mudah teman-teman. Kalau kita berapologet, resikonya seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang begini. Iya.
Mereka itu kalau menghilangkan nyawa saya, mereka itu merasa bahwa itu adalah jalan menuju surga katanya. Iya, makanya yang kita hadapi ini bukan ini teman-teman. Yang kita hadapi ini adalah kedunguan yang permanen. Jadi nggak gampang teman-teman. Saya mengambil langkah apologet ini nggak gampang. Saya menerima ancaman, saya menerima ini. Sampai saya itu harus lari, saya harus pergi dari tempat tinggal saya. Iya. Saya yang tidur di rumah saya, tidak punya beban ya, makan kenyang di rumah saya tinggalkan. Gara-gara orang seperti tadi itu, kalian lihat kan? Seperti itu teman-teman. Ya. Saya meninggalkan apa yang saya punya. Yang seperti itu, kalau kalian cek inbox saya, kalau kalian baca yang kayak begitu, sehari kalian nggak selesai baca itu. Sehari kalian nggak selesai baca. Awas kamu, saya sudah ini, kamu awas kamu ya saya. Udah numpuk itu dari atas sampai bawah. Ngeri teman-teman. Dan yang terjadi kalau kita nggak pinter-pinter seperti yang terjadi kepada AB, anak Batak, Rudi Simamora. Apa? Digerebek rumahnya. Ya kan? Kalau bayangkan lagi debat sama Yusuf PI, ya. Babak belur dibikin Yusuf PI, digerebek rumahnya. Seperti itulah kelakuan mereka. Ya. Itulah kenapa teman-teman saya mengambil langkah. Saya harus pergi ke tempat pengungsian. Nah masalahnya teman-teman kita ini udah debat terus, sudah bikin video berkali-kali, sudah lawan debat, sudah tema berubah, udah ganti-ganti, lawan debat sudah berubah-ubah. Kita ada satu yang lupa. Kita ingin mengadakan rumah apologet. Gitu loh teman-teman. Rumah apologetnya ini ya, teman-teman kalau saya suruh support rumah apologet, ya teman-teman jangan pada kabur tunggang langgang. Kalian kan sudah lihat kan? Jangan tunggang langgang, ayo support lah gitu loh. Sepaling tidak setahun sekali atau satu kali seumur hidup. Seumur hidup kalian support satu kali aja Edis TV, support. Tapi sungguh ya, yang nonton ini walaupun 2.500. Ini 2.500 nih. Bayangkan kalau semuanya support. Ya. Kalau saya mengiklan itu teman-teman, ini 2.500 ya kalau saya iklan. Yang support teman-teman 1, 2, 3 orang saja. Ngeri. Pesan tiket di tiket.com, semua murah meriah. Jadi mau kemana? Semua ada tiketnya. Axe Premium Collection baru. Wangi mewah dengan proteksi deodoran. Ya itulah teman-teman faktanya. Ya, ujung-ujungnya saya harus iklan lagi nih. Nah teman-teman ya, jadi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Silakan teman-teman, kalau teman-teman tergerak hatinya ya, bagaimana kita harus tetap harus memiliki rencana yang panjang ke depannya ya, untuk menghindari orang-orang yang seperti tadi, kadrun-kadrun yang kejam-kejam seperti tadi. Teman-teman bisa support saya melalui kolektor seperti yang tertera di layar itu ya. Silakan teman-teman tangkap layar, screenshot ya, supaya teman-teman nanti tidak kehilangan kontak ketika nanti saya tutup lagi layarnya teman-teman. Karena kita nggak bisa pajang lama-lama ya, keburu terdeteksi oleh TokTok, karena TokTok ini pengennya jangan melalui langsung ke saya, maunya lewat ke dia. Karena kalau lewat TokTok ini teman-teman, seperti teman-teman yang support lewat gift seperti ini, itu 50% diambil oleh pihak TokTok. Misalnya teman-teman support saya lewat paus nih, kasih saya paus ya, teman-teman beli paus itu bisa 300.000 ketika teman-teman beli paus. Dan ketika itu sampai ke saya, teman-teman kasih ke saya, itu hanya saya terima 50% gitu. Bahkan ada potongan lagi nanti, ujung-ujungnya hanya 40%. Seperti itu. Nah, dan TokTok nggak mau itu ya, TokTok nggak maunya lewat gift seperti itu. Makanya supaya tidak ada potongan-potongan seperti itu, teman-teman bisa support lewat tuh ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya ya, screenshot seperti itu. Atau teman-teman mampir lagi ke beranda saya, mampir ke profil utama saya, lihat di situ nanti ada link Saweria. Ada link Saweria, klik aja link Saweria itu. Nah, di situ nanti ada nomor saya, rekening saya, GoPay, Kiri, semua ada di situ. Klik aja link Saweria yang ada di beranda utama saya. Ke ini saya, ke beranda utama saya, lihat di situ di penjelasannya itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita lanjutkan kembali ya. Tolong sekali lagi ya, yang muslim-muslim yang mau naik, tolong jangan kalian datang kemari dengan membawa emosi. Ya, bawalah ilmu, jangan emosi. Oke? Baik, kita kasih naik dia. Ada Abdul. Ya, silakan Abdul Idris. Oh, ini tidak bisa menyalakan kamera ini, Abdul Idris ini. Oke, saya tutupkan dulu ya Abdul Idris ya, karena kau tidak bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik lagi ada
The Last Tausuk. The Last Tausuk, siapa ini The Last Tausuk ini? Oke, kita kasih naik dulu The Last Tausuk. Ya, silakan The Last Tausuk. Halo. Muslim atau apa Kristen, Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kameramu The Last Tausuk. Aku kirimkan kau duit, kau ada nomor account. Silakan nyalakan kameramu dulu. Macam kau urusan duit sudah kau ini minta. Silakan nyalakan kameramu. Tausuk, kalau kau sudah malu jadi orang Islam, kau boleh dibawa. Kau boleh dibawa. Kalau kau sudah malu jadi orang Islam, kau dibawa. Sudah malu jadi orang Islam, baik. Kalau kau sudah malu jadi orang Islam, kau dibawa. Kau membantah tidak bisa. Yang kau bisa hanya kejar-kejar. Mereka nggak suka, teman-teman, ya. Yang mereka suka apa? Yang mereka suka bahwasanya mereka tidak dijawab, ya. Kalau ada orang Kristen yang support Edis TV, mereka nggak suka itu, karena mereka di situlah mereka akan habis mereka di situ, ya. Karena begini, teman-teman. Kalau kalian melihatnya, karena banyak juga orang-orang Kristen ini yang menonton, tapi mereka tidak tahu kenapa kok bisa ada acara begini. Banyak juga. Jadi kepada orang-orang Kristen yang baru menonton, kok ada acara seperti ini? Bang, kok apa ngurusin agama orang Islam? Nah, kamu adalah orang yang tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ya, kamu adalah orang yang tidak tahu bahwa ada channel Dondita, bahwa ada channel Irina Handono, bahwa ada channel Yonatan Nandar yang nama aslinya Endang Sunanda, tapi pakai nama kekristen-kristenan biar disangka orang kelas. Nah, terus ada channel Yusuf PI, ya, terus ada channel Juma, ada channel Faruk Sianipar, ada channel Nora Ariton. Nah, kau adalah orang yang tidak tahu itu. Nah, saya maklumi, gitu loh. Nah, ketika saya ingin menjawab seperti ini adalah satu bentuk respon balik untuk menjawab mereka. Seperti itu. Nah, ketika saya menjawab mereka, biasanya mereka kejam, panas, emosi. Padahal yang saya katakan itu semuanya benar. Benar. Apa yang saya katakan tentang Muhammad di channel saya, tentang Quran, tentang Islam, tidak ada satupun yang fitnah. Bahwa Quran memang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang takut kepada manusia. Memang Al-Quran mengatakan demikian. Masalahnya apa? Masalahnya kau baca Quran nggak kau baca artinya. Gitu loh. Kau baca Quran, kau baca Arabnya. Arabnya doang kau baca, terus kau percaya kau dapat aman. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan
untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian memilih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya.
Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena
dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar teman-teman dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman.
Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?
Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.